Baik, ada penunjuk nih, mungkin kalau dibaca pun tidak. Bapak Ibu, mungkin kita ambil senternya biar sini aja ya, yang bawa tas taruh sini aja. simbolis satu. Perlu kami sampaikan, rangkaian acara pada siang hari akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk semangat karena iramanya adalah irama emas. Setelah pembacaan materi keputusan, baru kata mohon Bapak Gubernur dilanjut ucapan selamat. Bapak Ibu akan menyebut sama-sama dari Bapak Wakil Gubernur, Ketua BPHIMI dan kurang lebih nanti informasi seperti ini hanya tetap nanti tempat Iya bang, tinggalan itu bang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. menyanyikan himne HIPMI dan Mas HIPMI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beserta jajarannya, yang kami hormati para pengurus BPD Himpunan Pengusaha Muda Jakarta Raya beserta para anggota yang baru bergabung, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita dapat berkumpul kembali guna menghadiri acara pengukuhan anggota baru yang keempat masa bakti kepengurusan HIPMI Jaya 2011-2014. Organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan bagi organisasi kami, yaitu di BPD HIPMI DKI Jakarta. Saat ini kepengurusan masa bakti 2011 dan 2014 sudah di penghujung akhir masa bakti, karena rencananya pada bulan Januari tahun 2014 kepengurusan masa bakti ini akan segera berakhir. Teman yang baru bergabung agar dapat langsung berpartisipasi dan aktif di dalam melaksanakan program-program yang tersisa, dan tentunya kami dari pengurus juga ingin memberikan ruang sebesar-besarnya untuk teman-teman untuk bisa mengisi program yang masih harus dijalankan sampai dengan masa bakti pada bulan Januari ini berakhir. Terus terang kami atas nama HIPMI mengucapkan banyak terima kasih terhadap kami, khususnya para pengusaha muda di DKI Jakarta yang melakukan aktivitas usaha di DKI Jakarta ini terasa sangat baik. Dan ini menjadi penting karena ke depan tentunya pengusaha-pengusaha muda yang bergerak di sektor UMKM ini harus terus berkembang. Saya baru kembali dari KTT APEC beberapa hari yang lalu, dan salah satu yang menjadi tema pembicaraan di sana adalah bagaimana mengembangkan sektor UMKM. Oleh karena itu, ke depan persaingan baik di pasar domestik maupun di pasar internasional akan semakin ketat, dan akan banyak perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral terhadap perjanjian perdagangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat berharap peran serta pengusaha muda khususnya yang bergerak di bidang UMKM ini dapat terus meningkatkan kapasitasnya atau capacity building, karena tantangan ke depan akan semakin berat, dan kita ketahui bersama bahwa pilar ekonomi bangsa Indonesia ini lebih dari 90% diisi oleh pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, HIPMI mempunyai peranan yang besar, dan saya harap juga teman-teman dengan bergabung ke HIPMI dapat meningkatkan aktivitas usahanya, mengembangkan usahanya, scaling up, dan juga membangun networking sesama pengusaha yang ada di Indonesia. Bapak Wakil Gubernur beserta para hadirin sekalian, tidak terasa tanggal 15 Oktober besok kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini menginjak usia 1 tahun, di mana kami melihat progres 1 tahun ini banyak sekali hal-hal yang dilaksanakan dan diwujudkan, dan sangat terasa bagi kami selaku warga DKI Jakarta. Baik itu dari tata kelola pemerintahan, karena reformasi birokrasi merupakan bagian dari yang paling penting dalam melaksanakan pelayanan kepada publik, juga penataan kota yang saya lihat atau kami kita rasakan juga sangat baik. Sekarang teman-teman bilang lewat Tanah Abang lancar, Pak Wagub. Juga kita lihat bagaimana
untuk para warga DKI Jakarta, khususnya golongan menengah ke bawah, ya, kampung deret dan lain sebagainya juga. Waduk Pluit yang begitu rapi saat ini, dan juga pagi hari ini kita juga menyaksikan pencanangan untuk pemulahan pembangunan MRT di Ibu Kota Jakarta ini. Terus terang ini semua dilaksanakan dalam 1 tahun yang menurut hemat kami waktunya sangat singkat, namun dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu marilah kita berikan aplaus. Tentunya kalau sudah dapat mewujudkan Jakarta baru, insya Allah ke depan nanti juga bisa menjadikan Indonesia baru. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kerjasama dan kemitraan ini baik antara pemerintah provinsi dan BPD IPI Jaya dapat terus berjalan dan berkesinambungan. Tentunya pemerintah sangat membutuhkan pelaku-pelaku usaha dalam membuka lapangan pekerjaan, karena memang sedianya yang paling utama dalam proses pengentasan atau pembukaan lapangan kerja dan dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan banyak pengusaha. Oleh karena itu saya yakin pasti kemitraan ini dapat terus berjalan, dan juga pengusaha tentunya sangat berharap bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, transparan, terbuka, dan tentunya jauh dari hal-hal yang bersifat korupsi dan nepotisme. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum DPD IPI Jaya. Surat keputusan nomor 048/Skep Jaya /10 Romawi /2013 tentang pengukuhan anggota baru HIPI Jaya angkatan keempat masa bakti 2011 sampai dengan 2014, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengukuhkan keanggotaan para calon anggota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus IPMI Jakarta Raya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Pengukuhan anggota baru HIPI Jaya. Kata pengukuhan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Kamis, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2013, saya bukan saudara-saudara sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia angkatan keempat masa bakti tahun 2011 sampai dengan 2014. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan penyempatan PIN anggota HIPI Jaya secara kepada Saudara Randy Renhat dan Himpunan Pengusaha Indonesia Jaya pada Andika DKI, Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Indonesia Jaya, Bapak Ida Sabana, dan seluruh keluarga semua. Atas mau bergabung ini membuktikan pengusaha ini bagus. Ini satu
supaya bisa mendapatkan proyek A atau B. Nah sekarang tentu di DKI berubah dan diharapkan seluruh Indonesia sudah berubah, termasuk supplier pun. Kalau Anda tidak punya produk, tidak memberikan keagenan, itu ke depan akan sulit memasukkan barang ke DKI karena kami akan menggunakan ikatan di LKPP. Jadi semua barang akan beli langsung. Bahkan sekarang kami lagi mengajukan untuk beton jalan atau bangunan itu semua harus diikatan, sehingga kita persis seperti swasta. Kami sedang mengharap dengan cara seperti itu bisa hitung cara bisnis. Kalau biaya rutin 12 triliun, setengahnya adalah alat tulis kantor 6 triliun. Kalau kita gunakan ikatan, kita bisa hemat 24%, 20-24%. Kalau kita angkat 20% saja, di situ sudah ada 1,2 triliun. Kalau kita gunakan dengan e-office, kita mungkin bisa hebat 5 triliun lagi. Nah ini model-model ini yang kami terapkan. Dan kami juga mulai menerapkan perekrutan PNS pun dengan sistem komputer analytical testing. Jadi soalnya ada 45 ribuan, dia acak dan hasilnya langsung kelihatan. Jadi betul-betul yang masuk ke sini tidak bisa sombong menyogok. Nah ini yang kita lakukan. Nah tentu kami mengerti bagaimana hubungannya dengan para pengusaha muda, terutama yang usaha mikro kecil menengah. Yang paling penting di DKI adalah ada showroomnya untuk memamerkan produk-produknya sebetulnya. Ini yang sering sekali membebankan para pengusaha muda. Nah karena itu tahun ini kami sedang melakukan Retail Engineering Design di Monas. Kami harap tahun depan mulai bisa dibangun itu sebuah ruang pamer besar untuk produk-produk dari para pengusaha baru. Tentu saja produk-produk yang mengandalkan kreativitas, karena kita yakin kita bisa bersaing di dunia karena bicara produk-produk yang kreatif. Nah itu yang kita harapkan. Tentu saja kami juga sedang mendorong yang konsumen juga dari pusat juga. Kita sudah buka cabang Bank DKI di Bandung, di Solo, dan kemarin di Makassar. Kami ingin sekali nanti produk-produk kreatif ini dari seluruh Indonesia yang dibiayai dari Bank DKI juga bisa dipamerkan di Monas ini. Nah kita lagi terus juga menekan kebutuhan hidup layak dari para buruh. Salah satu adalah komponen transportasi. Kami sedang memikirkan bagaimana transportasi tidak lebih 10% dari UMP. Nah ini yang sedang kita lakukan. Syukur-syukur kalau IRP bisa jalan, kita bisa menggratiskan seluruh transportasi bus yang ada di Jakarta. Ini akan menekan kebutuhan hidup layak dari para buruh. Ini juga menambah produktivitas, termasuk kami juga menyediakan kartu Jakarta Sehat. Jangan sampai orang sakit jadi miskin, dan juga kartu Jakarta Pintar supaya anak-anaknya bisa kita tanggung. Nah, kami juga sudah menyiapkan banyak perumahan. Kami sedang memerahkan 400 hektar lagi di daerah Cakung, Marunda. Kami akan dengan koefisien dasar bangunan 50, kami harap bisa menyediakan 1000 tower yang dulu dicanangkan oleh Pak Yusuf Kala, tapi tidak bisa terlaksana karena tidak punya lahan dan tidak tahu caranya bagaimana. Nah, kami juga akan menagih dari para pengembang kewajiban 20%-nya. Kami sediakan lahan itu. Kalau dengan asumsi 1 tower 100 unit saja, kita akan memiliki 100.000 unit yang tidak diperjualbelikan seperti kasus rusun Nabi di Kalibata, karena yang disubsidikan tanah. Kami tidak akan memperjualbelikan, juga tidak akan disewakan, hanya membuat uang distribusi antara 5.000 sampai 12.000 per hari. Dan juga ada tempat-tempat usaha, kami sudah menyiapkan pasar-pasar modern juga yang disewa juga per hari. Kita tidak mungkin orang yang baru dipaksa sewa untuk 20 tahun dibuka. Nah hal-hal ini kita lakukan. Memang Bank DKI masih punya kelemahan di sisi IT. Kami juga kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Kita mematangkan bagaimana penyaluran kredit. Kami membayangkan kalau sistem sudah jadi. Kalau kita salurkan 1 triliun dengan 5 juta saja, satu pengusaha kita bisa membantu 200.000. Kalau kita kembali lagi, kita bisa survei dari 1 triliun, kita sudah bisa membantu 600.000. Makanya ada suatu gerakan yang sangat dahsyat dari segi permodalan. Tapi tentu saja kreativitas tidak bisa ditutup. Kami harus membantu. Kita juga berharap DKI bisa jadi kota yang smart city. Kita bisa full wifi. Nah, ini kalau bisa yang baik, tahun depan mudah-mudahan tidak meleset, kami
wisata, kita akan membuat orang akan suka. Kita juga sedang menyiapkan 2015, mudah-mudahan yang turnamen golf, yang tour golf itu bisa kita adakan. Bisa dapat uang juga mengundang Tiger Woods, saya tidak tahu, tapi mesti bayar 3 juta US, kita lagi pertimbangan itu. Karena pengalaman Malaysia dan China itu meningkatnya sangat luar biasa. Ketika daripada promosi di CNN atau di majalah atau di TV manapun, belum tentu menghabiskan 50 miliar efektif. Dia dalam membuat maraton internasional, turnamen golf yang skala internasional, dia akan membuat promosi yang sangat baik. Nah, tentu kami sangat yakin pengusaha muda lebih kreatif, lebih tahu apa yang melakukan. Yang penting kesempatan, peluang bisa dilakukan. Nah, tugas kami adalah mewujudkan keadilan sosial ini. Di dalam mewujudkan keadilan sosial, tentu kami harus bisa mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Persoalan bangsa ini adalah runtuhnya hukum dan peraturan. Itu fondasi dari hukum dan peraturan bangsa kita ini runtuh. Itu kita bisa lihat Mahkamah Konstitusi dalam kasus. Kita adalah contoh sebuah gunung es yang terbentuk. Kita semua sadar tidak ada penegakan hukum di sini. Karena itu yang kami lakukan. Jadi kami tanya apakah Anda terlalu keras atau terlalu kasar. Saya katakan pemerintah menyandang senjata, bukan kasar, bukan keras, tapi dalam rangka untuk bisa mewujudkan keadilan sosial, menegakkan hukum ini. Jadi kita harus lakukan itu. Makanya bisa contoh, busway tidak steril, apa yang sudah kami lakukan? Kita mestinya cukup. Kami sedang berpikir di situ ditulis kalau Anda masuk jalur busway, maka STNK Anda akan kami blokir. Setelah 2 tahun Anda hanya jual scrap saja itu kendaraan sebagai spare part saja. Kami tidak mau berdebat dengan Anda silakan masuk, STNK Anda kami akan blokir. Nah ini akan kita lakukan supaya ada penegakan hukum. Kita lagi rancang juga, tidak mudah-mudahan kalau di DPR bisa menerapkan UHAM yang baik, ada sanksi sosial. Jadi ketika ada pelanggaran pidana ringan tidak dipenjara, tapi dia disuruh kerja sosial. Nah hal ini yang sedang kami lakukan. Kami tentu berharap ada kerjasama yang baik. Tentu dengan ketua umum sudah sangat baik kerjasamanya. Nah, kami akan berusaha juga ada proyek terbaru 1 pintu, di mana nanti ke depan Jakarta membuat suatu lonjakan kodok, misalnya leapfrog ya bahasa pengusaha kerennya gitu ya, ada leapfrog. Kita ingin sekali nanti Anda ngurus izin apapun di semua kantor pemerintah sama. Jadi sebagai sistem perbankan, Pak Gubernur juga seperti perbankan. Kalau dulu saya kira yang seumur saya mesti kan kalau kita ke bank mau tarik duit lebih dari 25 juta katanya mesti ke cabang yang lebih besar katanya. Karena cabang kami tidak bisa membayarkan uang begitu besar. Tapi hari ini mau tarik berapapun di bank bisa, saya telepon dulu. Dia minta izinnya ke yang di atasnya. Nanti kami bermimpi nanti di kantor lurah manapun izin bisa ditantangin Pak Lurah. Tapi sudah mendapat otoritas dari dinas yang terkait. Nah, kami sedang menyiapkan online-nya. Sampai hari ini seluruh kecamatan sudah terpasang fiber optik. Kami sedang berusaha bukan hanya seluruh kelurahan, tapi seluruh sekretariat RW. Nanti untuk puskesmas pun dengan elektronik, yang tidak bisa lagi ada oknum main-mainkan ini, termasuk budgeting. Tidak ada lagi oknum bisa mempermainkan budgeting yang sudah kami coret muncul lagi. Jadi semua kami buat sangat transparan dan bisa diikuti dari semua orang. Nah, kita sangat yakin dengan cara-cara seperti ini siapapun juga akan merasa suka di Jakarta. Dan kita berharap sekali Jakarta akan jadi tempat kota impian, orang yang jujur, orang yang mau kerja keras dan yang kreatif, walaupun dia modal uang terbatas, maka Jakarta adalah tempat impian dia mewujudkan itu semua. Dan ini yang kita harapkan akan terus baik. Jadi saya lihat daripada goyang-goyang, harusnya umur segini belum pernah asal urat harusnya. Kita terlalu lama bisa asal urat. Ini sebab terakhir kita pesan ada satu hal yang tidak bisa disubstitusi. Kalau saya latih pejabat biasanya cepat sekali karena usianya itu asal uratnya agak banyak. Goyang-goyang, karena saya sudah ada yang goyang-goyang begini, berarti dia ada sesuatu juga masalah. Karena asal urat tidak mengikuti usia. Semua sama. Ya satu hal sebelum kita tutup, jangan karena sibuk cari uang bisnis olahraga ditinggal.
harus dimiliki dari anggota HIPMI supaya kita bisa jadi sebuah negara yang hebat, konsep yang jelas, dan kita menyatu. 2015 sudah akan masuk. Kalau kita masih cakar-cakaran di antara kita, masih saling menjatuhkan, itu bahaya sekali buat bangsa dan negara. Karena itu kita bisa sama-sama bekerja. Dan sekali lagi selamat dan terima kasih untuk bergabung menjadi anggota HIPMI, dan kami yakin semakin banyak anggota, ya kita akan semakin kuat dan juga semakin kreatif, punya ide-ide yang baik untuk supaya burung Garuda Pancasila kita itu bisa mengalahkan burung Amerika. Terima kasih. Kami menghormati acara selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Ketua. Dilanjutkan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Umum DPD diikuti oleh undangan lainnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.